kabar nih? Halo Bu Doti, ketemu lagi. Iya, Mas Andes, kita kan baru melalui pandemi ya. Ya, Terus 2 kemudian tahun. 2 tahun cukup ini ya. Lumayan lama. Dan bagaimana kegiatan Mas Andes sebelum dan setelah pandemi ini? Nah, sebenarnya pas awal-awal pandemi kan yang muncul kebingungan ya, karena ini kan hal baru, tiba-tiba nggak bisa kemana-mana, tiba-tiba ada hal-hal yang biasa dilakukan seperti biasa nggak bisa lagi nih gitu, kayak proyek juga mungkin harus di stop dulu gitu. Sempet wah ya udah coba cari hal lain yang bisa dilakukan gitu, sempet usaha bikin sambal bahkan. Terus ternyata setelah 2 tahun gitu ya, pasca mulai ada bergulir, terus ada kebiasaan baru gitu, kita udah mulai nggak kaget lagi. Akhirnya kerjaan kan jalan lagi, jadi arsitek lagi gitu, jadi harus kerja lagi ke sana sini gitu. Tapi mungkin sekarang banyaknya online gitu, banyaknya hal-hal yang tadinya biasa dilakukan secara offline mungkin kalau bisa online aja. Itu sih perubahan. Oh ya, jadi sebetulnya pandemi ya seperti kita alami, mungkin kalau kita lihat di sejarah bahwa kolera di Inggris waktu itu, kemudian Spanish flu, kemudian ini bisa dikatakan sebagai social, economic, environment disruptive ya. Perubahan yang secara tiba-tiba mengubah kebiasaan hidup kita. Nah, yang menarik itu kan sebenarnya ada perubahan besar di relasi sosial ya, interaksi antar personal nih, antar warga kota, antar individu, sesama keluarga bahkan gitu, ada yang sangat berubah gitu. Tiba-tiba anak sekolahnya online, tiba-tiba kantor harus berjalan secara online juga. Paling berubah sebenarnya interaksi kita sama teknologi ya. Kalau dulu mungkin kita nggak terlalu bergantung nih sama gadget gitu, sama handphone, sama semua secara online gitu. Kita masih bisa lakukan banyak hal secara manual. Tiba-tiba sekarang mau naik kereta harus itu ya pakai aplikasi tertentu gitu kan. Juga harus data kita tentang kita udah vaksin atau belum, lalu status kita itu sehat atau enggak, itu semua terhubung gitu, sehingga mau masuk mall nggak bisa kalau kita lagi sakit dan sebagainya. Jadi sangat bergantung sama teknologi nih gitu. Terutama kalau kerjaan Zoom meeting, Zoom meeting dan aplikasi lainnya. Kalau kita melihat ya Mas ya, dari idenya pertama teknologi itu apply to social life di ruang kota itu ya. Ada perubahan dari smart city konsepnya yang digagas oleh si IBM waktu itu, dan kenyataan di saat itu tuh menurut Mas tuh seperti apa? Nah kan sebenarnya kalau aku terjemahkannya kota pintar nih ya. Kota pintar, oke. Kota pintar gitu. Kota pintar itu kan sebenarnya ada 2 elemen nih, kota sama tentang kecerdasan ini gitu, teknologi gitu kan. Nah, kecerdasan itu kan sebenarnya relasi antara penggunaan ya, relasi antara seseorang atau manusia dengan teknologinya. Kalau misalnya teknologinya berubah, otomatis penggunanya juga punya kebutuhan yang berubah atau kebiasaan yang baru gitu. Nah, kalau teknologi mungkin di seluruh dunia sama, semua orang gadget diproduksinya sama perusahaan-perusahaan tertentu yang sama nih di semua tempat gitu, ada merek macam-macam. Teknologi internet semua sama gitu, protokolnya. Tapi kan manusianya beda-beda gitu, kayak smartnya kita sama smartnya kota lain itu sebenarnya lain gitu. Karena konteksnya itu kan teknologi digunakan untuk mengatasi masalah, untuk mempermudah kehidupan sebenarnya. Nah, ketika masalahnya beda, orang Jakarta punya masalahnya lain. Masalahnya misalnya kita punya orangnya banyak, isu tentang lapangan kerja, isu tentang bagaimana mencari uang di Jakarta misalnya. Tapi kalau misalnya di Jepang gitu, yang isu utamanya adalah aging population gitu, orang makin tua terus jarang gitu, akhirnya ketergantungan sama teknologinya lebih tinggi. Nah, aku yakin kota-kota lain di dunia yang punya masalah yang sangat beda juga punya isu atau tuntutan untuk menjadi smart secara berbeda juga gitu. Nah, pasca pandemi gitu ya, tiba-tiba ada cara-cara baru untuk memperoleh penghasilan, ada cara-cara baru untuk memperoleh pekerjaan, terus ada juga tuntutan
mengakses ruang-ruang publik yang menuntut adanya teknologi baru juga. Nah, walaupun sulit, tapi pada akhirnya nanti ada keseimbangan baru nih. Masyarakat juga akan beradaptasi. Nah, problemnya kemampuan adaptif itu punya keterbatasan biasanya. Tiap orang atau tiap individu sebenarnya lain kemampuannya. Kalau orang yang teredukasi, yang punya akses ke pendidikan, lalu punya pengetahuan luas, dia sering baca, dia tahu apa yang terjadi di dunia luar, kemampuan adaptasinya lebih tinggi. Oh, dia bisa ngejar. Tapi kalau misalnya ada yang ya udah sepuh juga gitu, udah kemampuan belajarnya mungkin nggak sehebat yang masih muda gitu ya, atau dia tidak punya akses langsung ke pendidikan yang layak gitu. Nah, ketika tiba-tiba dituntut seperti itu, secara otomatis hidupnya akan jadi lebih sulit. Dan ketika dia lebih sulit, kesempatan dia untuk bisa memiliki kualitas hidup yang baik itu mungkin lebih sulit juga. Iya, jadi sebenarnya yang tepat untuk di Indonesia tadi tergantung tadi ya konteks kualitas hidup masyarakat yang di kota tersebut, kotanya sendiri, terus gimana kemungkinan masyarakat bisa beradaptasi terhadap tadi smart city itu sendiri. Nah, Shakespeare itu bilang what is a city but its people gitu. Apa sih kota kalau bukan manusianya gitu. Kalau emang smart city itu diartikan sebagai kota yang serba canggih, semuanya tap, semuanya pakai kartu gitu. Tapi manusianya di mana? Apakah dia hanyalah sebagai objek yang memiliki ketergantungan adiktif pada teknologi baru tanpa dia punya kendali atas teknologi itu gitu. Nah, itu kan sebenarnya bukan kemajuan tapi kemunduran bagi manusianya gitu. Kita jadi cuma pengguna aja gitu, pengguna bahwa oh ya kota ini makin canggih tapi kita nggak tahu kenapa sebenarnya harus makin canggih seperti itu. Tapi di sisi lain, untungnya kalau di Jakarta ini, kalau dari penelitian kami ya, ada banyak hal kejeniusan baru yang muncul sebenarnya kalau di masyarakat gitu, terkait pandemi misalnya. Ada misalnya sistem sosial di mana WA group yang tadinya fungsinya cuma gosip gitu, tiba-tiba ketika pandemi WA group warga difungsikan sebagai semacam jaring pengaman sosial atau sebagai komunikasi internal. Tukang sayur misalnya dia punya WA group di mana warga bisa pesan untuk saya perlu ini itu lalu di delivery dan sebagainya. Jadi banyak hal-hal baru ya, yang muncul. Bentuk-bentuk model ekonomi ada baru bentuk model ekonomi baru. Jadi ketika ada krisis, betul. aduh kena PHK gitu. Kalau di negara maju itu kena PHK itu mungkin sangat berat karena mereka sangat tergantung sama lapangan kerja formal. Kalau di kita, udah dagang mau kena aja di Tokped gitu, atau di Shopee atau di ya kalau boleh sebut nama gitu. Tapi ada cara-cara yang ternyata cukup adaptif gitu. Maksudnya ini teknologi baru banget loh, gitu, jualan online gitu, pakai gadget atau big data ini yang terkait nih gitu antara apa yang kita browsing di Google, apa yang muncul di Instagram, apa yang muncul di keseharian kita, itu ternyata bisa dimanfaatkan juga oleh kalangan sektor ekonomi informal di kota ini gitu. Ya betul, berarti kemampuan adaptasinya orang Indonesia, orang Jakarta tuh lebih cukup baik lah. Setidaknya kalau penelitian kami di Jakarta dibandingkan kota lain ya sebenarnya sangat menarik dan cukup baik. Itu juga mungkin sebabnya nggak ada gejolak sosial yang terlalu serius di Jakarta pasca pandemi dan krisis gitu. Dibandingkan kalau di tempat lain pasti udah demonstrasi besar-besaran ya dengan tingkat pengangguran yang tinggi gitu. Tapi kita tidak separah itu dan pemulihannya lebih cepat. Gitu. Begitu situasinya memungkinkan kondusif lagi, udah langsung aja bisa langsung aktif lagi dan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau kita lihat semboyannya G20 ya recover together, recover stronger itu
benar-benar memang itu yang terjadi di betul, Jakarta betul. dan Indonesia ya. Aku yakin kita pernah jadi smart society yang tanpa smart city gitu. Seperti apa? Seperti apa itu, Mas? Banyak hal-hal misalnya yang sangat khas Jakarta gitu. Ada festival, ada klaster-klaster tertentu. Misalnya di Barito kenapa jualannya ikan hias? Gitu. Kenapa misalnya ada profesi yang sangat spesifik, misalnya di Jakarta Utara gitu. Kenapa ada kampung nelayan? Kenapa ada kampung Luar Batang misalnya yang punya sejarah tinggi? Dan bagaimana mereka semua itu punya nilai tradisinya masing-masing gitu, tanpa harus menjadi tergantung nih gitu sama infrastruktur, sama hal-hal yang baru gitu. Itu sih sebenarnya. Cuma lama-lama hilang gitu. Misalnya kekhasan setiap wilayah itu lama-lama dengan misalnya zonasi dan gentrifikasi dia hilang. Nah, itu challenging ya. Itu challenging. Ya, betul. Sementara kita di luar ya, seperti lihat di beberapa kasus di apa istilahnya, contoh di Jepang atau apa. Ya. Kekhasan setiap distrik itu malah dikembangkan. Betul, gitu. Sementara betul. kita kok semakin hilang. Iya. Karena yang khas gitu kan, yang khas dari sebuah kota itu kan biasanya dilahirkan bukan oleh infrastruktur tapi oleh interaksi sosial warganya. Yang bikin khas kenapa ada kawasan tertentu misalnya sangat terkenal akan sesuatu gitu. Dan Jakarta ini kan mungkin jangan terus-menerus dibayangin sebagai satu kota besar. Tapi dia itu kan sebenarnya terdiri dari banyak sekali kawasan komunitas yang kecil-kecil. Kita biasanya bilang Jakarta ini kayak kumpulan kampung gitu, banyak gitu. Dan masing-masing kampung ini bukan berarti harus dipaksa punya identitas yang seragam. Lalu di bawah satu hierarki yang sangat ketat gitu. Sekarang lah, saya kontemporer ya, anak Jaksel bikin karakternya sendiri gitu. Anak Jaksel tuh kalau ngomong begini, kalau pakai baju begini gitu. Tiba-tiba Jakarta Utara punya karakternya, Jakarta Barat punya sendiri gitu. Macam-macam. Misalnya Jakarta Barat misalnya terkenal knalpot racing gitu ya. Itu salah satu hal yang muncul gitu. Tapi ini sebenarnya menarik gitu, melihat Jakarta dalam bentuk yang sangat beragam. Masing-masing kecil-kecil gitu tapi sangat khas. Dan smart city harusnya bukan jadi sebuah dogma yang mengeneralisir gitu. Tiba-tiba semuanya harus sama. Masing-masing beda-beda nggak apa-apa gitu, tapi menariknya mungkin ini yang bikin Jakarta sebenarnya punya kecerdasan yang khas, bukan sama dengan kota-kota lain di dunia. Nah, saya setuju tuh, sifatnya tergantung dari kekayaan yang ada di kotanya sendiri. Betul, dan itu sifatnya bermacam-macam, nggak bisa dianggap sebagai tunggal, begitu ya Mas? Iya, memang kita nggak pernah. Bahkan gini, kalau perencanaan di Jakarta itu kan hal baru. Kotanya udah tumbuh dulu, betul. Baru perencanaannya dibuat untuk menyesuaikan gitu. Jadi seringkali kejar-kejaran antara regulasi dengan kenyataan di lapangan. Nah, itu. Kenyataan di lapangannya udah tumbuh, baru tata ruangnya berusaha diterapkan. Dan itu yang menjadi sangat sulit gitu sebenarnya. Sulit, tapi seharusnya kan perencanaan adanya di depan. Sebelum fenomena terjadi, kita harus bisa memprediksi kan. Gitu. Nah, ini yang challenging sebenarnya gitu. Jadi akhirnya ada isu kita harus sistemnya top down atau bottom up, kemudian ada isu partisipatory gitu ya. Itu bagaimana Mas kalau yang terjadi di Jakarta? Kalau aku lebih suka sebenarnya kalau setiap distrik itu punya kebebasan untuk membuat perencanaan pembangunan menurut cara dan kebutuhannya masing-masing. Mas Vanes, kemudian juga ada hal lain ya Mas ya. Kalau dilihat dari pembicaraan kita hari ini ya, kita melihat bahwa smart city itu bukan melulu teknologi ya, ada isu-isu yang lain. Menurut Mas Anes? Iya, malah kita lebih banyak bicara manusianya ya, gitu kayaknya. Jadi fokusnya tuh kemana? Fokusnya sebenarnya. Tujuannya smart city ini apa sih? Ya, jadi smart city sebenarnya seperti teknologi pada umumnya ya, dia
bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan atau bisa menjadi sesuatu yang merugikan pada dasarnya. Tergantung kita nih manusianya berada di posisi yang mana. Apakah kita di posisi yang menggunakan dengan baik dan punya kendali, atau kita hanya posisi yang diperalat dan menjadi kecanduan atas sesuatu yang kita tidak mengerti gitu. Nah, yang membedakan itu adalah sebenarnya persiapannya kita gitu. Apakah kita terakses ke edukasi yang baik gitu. Terakses ke informasi yang cukup banyak dan kita punya kemampuan juga untuk mengambil keputusan dari data-data yang ada. Inform society itu menjadi sesuatu yang penting gitu. Karena kalau society yang tidak terinformasi dengan baik pada akhirnya akan melihat teknologi hanya sebagai alat yang mungkin sangat terbatas penggunaannya. Atau bahkan tidak disadari bahwa teknologi juga menjadi membuat orang tersebut diperalat gitu. Oh iya, ini ada teknologi apa? Oh iya, saya menjadi kecanduan untuk main game saja gitu. Tapi main gamesnya tidak menjadi sesuatu yang produktif pada akhirnya. Atau hanya untuk hiburan, tapi hiburannya tidak menjadi sesuatu yang menguntungkan dia dalam jangka panjang. Ya. Makanya tadi kalau misalnya ada yang bisa mengubah atau punya kemampuan menggunakan teknologi yang baru ini untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, itu yang hebat sih. TikTokers itu bisa punya penghasilan, bisa jadi lapangan pekerjaan, bisa jualan online. Ini akan jadi norma baru gitu. Dan mereka yang mampu beradaptasi ke arah sana itu akan justru menjadi orang-orang yang mendapat manfaat gitu, kelebihan. Dan belum tentu loh yang terdidik itu otomatis yang udah sekolah, udah kuliah, udah PhD sebagainya itu jadi yang terdepan dalam hal ini. Enggak, karena sektor informal perkotaan, masyarakat di kampung gitu kadang lebih mampu memanfaatkan ini gitu dengan menjadi berjualan online dan sebagainya dibandingkan yang saya lulus jadi pegawai, tiba-tiba taunya cuma satu profesi, tiba-tiba di PHK sudah selesai gitu kan. Iya. Jadi tidak murni teknologi, jadi social issue yang menggunakan teknologi sebagai toolsnya atau gimana nih Mas? Iya, jadi society-nya juga harus dipersiapkan ya. Sebenarnya nggak bisa kita membangun infrastruktur tanpa society-nya juga siap. Kapan investasinya berapa besar di antara kedua ini itu yang menjadi pertanyaan kan. Kita jangan sampai kita harus lompat tapi kitanya sendiri belum siap gitu. Udah 4.0, 5.0 gitu, tapi kita sendiri masih bingung misalnya pakai aplikasi atau teknologi gitu kayak ya udah hanya untuk nonton aja ya susah gitu. Ya, ini ada paradigma ya, masyarakat menganggap smart city itu purely teknologi, itu benar nggak? Aku kurang setuju. Oke. Karena smart itu ya tadi, smart itu adalah relasi. Hubungan gitu, timbal balik antara teknologi dengan penggunanya. Kalau kitanya tidak setara dengan teknologi yang sudah ada, otomatis kitanya yang akan ada di bawah. Tapi kalau kitanya menjadi siap, kita yang mengendalikan teknologinya gitu. Jadi jangan sampai smart city itu disertai dengan society yang justru menjadi ketergantungan gitu. Jadi smart society-nya yang justru lebih penting sebenarnya kalau menurutku itu lebih penting dibandingkan smart city-nya. Ya. Ya, kemudian ini ya Mas ya, kalau kita melihat Jakarta juga nih ya, kan sekarang lagi berkembang TOD based gitu, transit oriented development. Gitu. Oke, ada yang di tengah kota, ada yang istilahnya di pinggir ya, gitu. Istilahnya di perimeter kota. Sebetulnya punya karakteristik yang masing-masing ya, sesuai dengan kondisi masyarakat dan ekonominya. Sebetulnya seperti pendekatan seperti itu ya, pendekatan perkotaan ya, dan ada dampak sosial, ekonomi dan environment-nya, lingkungannya. Yang tepat untuk Jakarta itu seperti apa? Nah, sebenarnya yang tepat buat Jakarta seperti apa, aku sendiri agak ragu untuk bisa ngasih pandangan yang cocok gitu ya, karena kayaknya nggak ada yang bisa tahu sepenuhnya apa yang tepat buat Jakarta.
Tapi orang mungkin bisa tahu apa yang tepat bagi dirinya dan orang sekitarnya. Yang tadi kemajuan infrastruktur, transportasi, konsep-konsep TOD dan sebagainya, itu sebenarnya punya dua sisi ya. Di sisi lain mungkin niatnya baik gitu, atau potensinya baik. Orang menjadi lebih praktis, sesuatu bisa dilakukan lebih efisien dan lebih cepat. Tapi juga di sisi lain misalnya ada dampak terkait gentrifikasi misalnya. Setiap kali ada simpul transportasi baru, setiap kali ada pembangunan infrastruktur yang masif, tiba-tiba harga tanah naik. Harga tanah naik, penduduk lokal tergoda untuk menjual tanahnya kepada penghuni baru. Atau lebih parah lagi, gitu. Kalau misalnya ruang-ruang strategis kota sepenuhnya menjadi komoditas yang diperjualbelikan dan harganya terus-menerus naik. Nah, otomatis penduduk akan makin tersingkir ke pinggiran kan. Jadi membutuhkan infrastruktur yang lebih besar lagi gitu. Kalau dulu mungkin nggak terbayang kerja di Bogor, tinggal di Bogor, kerja di Jakarta, lalu bolak-balik setiap hari, kalau nggak ada komuter lain atau nggak ada jalan tol. Gitu. Tapi sekarang kayaknya udah makin jauh nih. Ada yang rumahnya di Cikarang, di Maja gitu. Karena harga tanah tadi gitu. Jadi mereka tersingkirkan ke. Betul. Ini yang sebenarnya tadi agak berisiko gitu. Ketika misalnya pengambil kebijakan perkotaan nggak melihat ini sebagai sebuah masalah. Pembangunan infrastruktur misalnya perlu ada juga disertai fokus bahwa jangan sampai kota kehilangan manusia. Karena aset terbesar kota itu kan manusianya. Jangan sampai pembangunan infrastruktur itu menyingkirkan manusia dari pusat kota. Kalau kita lihat sensus misalnya, Jakarta Pusat itu malah penduduknya cenderung negatif. Oh, begitu? Dari tahun ke tahun. Ada pengurangan gitu. Yang justru penduduk paling besar itu di luar Jakarta, Bodetabek, gitu. Bahkan sampai Cianjur. Jadi ada apa ya? Ada semacam kawasan strategis kota dianggap punya nilai tinggi, sehingga manusia pun untuk tinggal di sana itu menjadi tidak terlalu menguntungkan gitu. Jadi bagaimana cara menciptakannya di ruang yang berkeadilan tadi ya? Itu tantangan mengambil kebijakan ya. Mengambil kebijakan karena perlu ada proteksi misalnya bahwa kota itu harus juga ada ruang-ruang yang digunakan sebagai ruang tinggal. Bagaimana menciptakan hunian terjangkau di pusat kota misalnya. Karena kalau misalnya saya nih tinggal kerja di Jakarta, tapi bisa punya rumah juga di kota Jakarta. Tentu saya tidak perlu mobil untuk harus bolak-balik. Tentu karena saya tidak perlu mobil, tidak perlu dibuat jalan tol misalnya. Jadi investasinya berentet kan. Jadi kalau nggak ada itu berarti konsumsi energinya juga nggak perlu sebesar sekarang. Setiap hari menghabiskan berapa liter bensin misalnya. Nah, hal-hal kayak gini yang kadang kita mungkin terlena pembangunan yang sangat melebar gitu. Yang sangat infrastruktur semua dibangun, tapi manusianya tersingkir di pinggiran gitu. Dan bagaimana sekarang caranya mengembalikan manusia kembali ke kota? Apakah dengan pendekatan teknologi bahwa orang nggak perlu lagi bolak-balik nih dari kantor ke rumah setiap hari? Kan sekarang banyak hal yang bisa dilakukan juga dengan online. Betul. Saya bisa aja di rumah saya di Bogor atau di Depok gitu, tapi memimpin sebuah rapat dengan staff, yang staffnya juga di rumah masing-masing, itu ya melalui teknologi. Bukan berarti relasi personal itu bisa sepenuhnya digantikan ya gitu, karena mungkin saat ini belum bisa sepenuhnya gitu digantikan. Kita tetap perlu relasi interaksi langsung. Tapi nggak harus semasif itu, nggak perlu seintens itu terus-menerus kita tergantung sama teknologi atau infrastruktur. Gitu. Mas Ones, cerita dong tentang Rame-Rame Jakarta. Oke, nah Rame-Rame Jakarta ini kan awalnya sebenarnya cuma kumpul-kumpul iseng, aku sama teman gitu, lalu kita menjalani Jakarta dalam kehidupan yang sangat khas, banyak sektor informal, tapi kok jarang muncul di narasi media gitu ya.
Jadi kita bikin lembaga, bukan lembaga ya, semacam komunitas untuk meneliti dan mempublikasikan apa saja yang kita temukan gitu. Jadi ada penelitian dan publikasi. Ya selengkapnya bisa di rameremejakarta.com sih gitu. Tapi intinya kita ada penelitian sama publikasi. Nah, jadi yang kita publikasiin itu berasal dari apa yang kita temukan di lapangan. Project yang terkini itu kita namanya berdiri sejak.com. Kita bikin platform media. Berdiri sejaknya pakai ejaan lama ya, sedejak DJ. Itu tentang jalan-jalan di kota, itu di kawasan kota Jakarta. Project pertama kami di Cikini. Jadi orang nanti bisa jalan-jalan di kawasan Cikini sambil mengikuti apa yang dipandu di website tersebut. Oh ya. Dan di tempat-tempat strategis itu nanti kita tempelkan QR code supaya orang bisa scan. Jadi kalau misalnya makan nih di bubur ayam Cikini gitu ya, itu ada scan QR code-nya dan itu informasinya lengkap tentang bubur ayam itu berdirinya sejak kapan, siapa yang memulai, udah generasi keberapa. Makanya namanya berdiri sejak gitu. Karena Jakarta ini kan layernya banyak. Jadi ada yang berasal dari layer tahun 1920-an, bahkan mungkin sebelumnya gitu, sebelum 1900. Sampai yang layernya didirikan tahun 2010, 2020. Nah, untuk bisa melihat multi layer ini diperlukan pendekatan teknologi tadi gitu, pendekatan peta interaktif. Jadi kami melakukan serangkaian penelitian, kita wawancara banyak pihak, survei, foto, kita kumpulkan, kita jadikan peta. Nah, petanya itu bisa diakses oleh siapapun yang mau mengalami ruang kota tersebut. Jadi kita mengalami ruang kota kalau sebelumnya hanya satu layer, hanya saat ini dengan peta interaktif itu kita bisa mengalami kota beragam layer, tergantung kita memilihnya kapan gitu. Jadi boleh ditelusuri. Ya itu sih sebenarnya yang terkini dilakukan saat ini dan mudah-mudahan bisa meluas ke kawasan-kawasan lain di Jakarta. Sangat menarik, Mas. Ke depan rencananya bagaimana nih, Mas? Nah, sebenarnya ke depan rencananya banyak ya kalau di pikiran gitu. Tapi sebenarnya kalau merunut apa yang sudah dilakukan gitu sama saya dan kawan-kawan di Rame-Rame Jakarta, kita sebenarnya pengen meneliti dan mempublikasikan sektor informal perkotaan di Jakarta ini dengan lebih intens dan memiliki cakupan audiens yang lebih luas gitu melalui platform-platform media sosial maupun media pada umumnya. Nah, sektor informal ini kan sebenarnya masa depan kota gitu. Kalau bagi kami itu bukan masa lalu gitu. Apa yang berjalan itu ternyata sangat berbeda dengan sektor formal perkotaan. Kalau sektor formal itu kan regulasinya jelas, ada izin, ada pajak, ada insentif gitu. Tapi kalau sektor informal dia punya logikanya sendiri. Dia punya logika menciptakan profesi baru misalnya. Ketika lapangan pekerja sangat terbatas, muncullah manusia silver, muncullah robot cosplay gitu, muncullah cara-cara baru untuk mengisi peluang-peluang itu gitu. Juga dengan cara berjualan yang baru gitu. Apakah pakai teknologi atau pakai tukang tahu bulat misalnya, ide dari mana sih gitu. Gerobak pick up bisa disulap menjadi sebuah sarana berjualan yang sangat khas gitu. Itu cuma ada di Jakarta sekarang. Starling gitu, bisa jualan kopi panas, kopi dingin gitu, atau minuman lain dengan sepeda gitu. Dan jadi banyak hal-hal yang sebenarnya sangat-sangat menarik. Bagaimana society itu bisa menghasilkan kejeniusan-kejeniusan baru yang bisa jadi pelajaran, bahkan mungkin bukan hanya bagi Jakarta, tapi kota lain di dunia bisa belajar dari apa yang memang sudah terjadi di sini. Dan bagaimana Jakarta bertahan dari pandemi, bagaimana Jakarta itu berevolusi menjadi kota yang modern dengan caranya sendiri. Gitu. Jadi nggak hanya kita meniru orang lain, tapi kita menciptakan banyak hal baru. Mas Anes, berarti smart city itu tergantung dari smart society.
gitu. Ya sebenarnya kalau interpretasiku ya, smart teknologi itu disertai smart society disertai teknologi itu baru menjadi smart city gitu. Jadi karena kalau tanpa ada smart society yang ada hanya teknologi yang canggih aja, tapi tidak ada kecerdasan secara komunal atau secara kota di situ. Oke, jadi smart society plus teknologi itu baru bisa dikatakan sebagai smart city. Ya, kira-kira gitu.